Bersihin hati, jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, terutama kepada sahabatnya Rasulullah. Benci sama muslim biasa aja, sial, celaka. Apalagi kalau yang dia benci sahabatnya Nabi Muhammad ataupun keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan benci sama orang. Nggak ada, kita dilarang benci kepada muslim biasa, apalagi benci kepada sahabat Nabi atau keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun mencaci mereka. Lah, bersihkan hati kita dari kedengkian, dari kebencian. Allah nggak disembah dengan kita mendengki kepada sesama muslim. Kamu mendengki sesama muslim, nyembah Allah itu? Enggak. Mencaci muslim, nyembah Allah dengan mencaci sesama muslim? Enggak. Oh, kalau saya mau menyembah Allah dengan cara mencaci sahabat Nabi, mencaci keluarga Nabi, itu bukan nyembah Allah, itu nyembah setan, nyembah iblis. Itu bukan khidmah kepada agama, itu khidmah kepada syaitan, kebencian, kedengkian, dan provokasi. Tapi mau nyembah Allah Ta'ala dengan akhlak yang santun, dengan menyebarkan kedamaian, dengan mengajarkan cinta, dengan mengajarkan menghargai sesama orang. Ini yang diajarkan, bukan dengan melaknat, bukan dengan mengutuk. Nabi Muhammad laisa bitta'an wala la'an, bukan tukang laknat, bukan juga tukang menyikkan orang, mencaci orang, memaki orang, atau menistakan ta'an itu termasuk ta'an dalam nasabnya orang lain. Lah, Nabi nggak seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad. Oh, ini yang kita lihat pada diri guru-guru kita. Al-Habib Masyhur, Masya Allah, beliau dengan segala istiqamahnya dapat tantangan, dapat makian, dapat cacian, dapat teror dari komunis, teror dari orang-orang yang nggak demen sama beliau. Bahkan juga udah begitu dapat makian dan cacian bukan cuma dari komunis yang menculik ayahnya, bahkan juga dari orang-orang teman-teman di sekelilingnya, di sekitarnya juga, yang mencemooh beliau, yang menghina beliau, tapi nggak dibalas cacian dengan makian. Subhanallah, nggak terdengar. Kita bertahun-tahun kenal Al-Habib Ali Masyhur, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun kenal dengan beliau, lebih dari 20 tahun kita kenal dengan beliau. Nggak pernah kita mendengar kata-kata buruk keluar dari mulutnya, nggak pernah mendengar gosip keluar dari mulutnya, nggak pernah mendengar cacian keluar dari mulutnya atau provokasi, ngajarin orang untuk saling mendengki. Kerjaannya Habib Masyhur, dengar ada orang berselisih, didamaikan. Kita tahu Habib Masyhur kerjaannya ngajar, sholatin jenazah, mandinya, bukan cuma itu. Ada orang berkelahi, putus silaturahmi, beliau yang mendamaikan. Antara ashabul magamat, antara gabail, beliau turun tangan untuk ngakurin orang, mendamaikan orang. Bahkan sampai berkorban, bukan cuma berkorban harta, berkorban dirinya jadi sasaran cacian dan makiannya orang lain. Apa beliau bilang, yang penting kalian akur, saya nggak pengen magamnya kalian, nggak pengen ngambil haknya kalian, nggak pengen mencuri popularitas kalian, nggak, pengen ini saling akur, saling damai. Sampai seperti itu. Radhiyallahu anhu arda, islah bainan nas. Ada orang sakit, beliau jenguk. Ada orang yang punya masalah, beliau bantu, beliau tolong. Menghabiskan umurnya itu dengan hal yang semacam ini. Radhiyallahu anhu arda. Nah, itu beliau dengan segala akhlak dan budi pekertinya dan dengan segala tawadhu beliau, alhamdulillah, di antara nikmat Allah yang sampai kepada kita dengan berkat beliau, beliaulah yang mendidik guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Intinya, ikut di jalannya mereka, jangan menyimpang dari jalannya mereka. Mulai menempuh jalan mereka dari jangan tinggalin sholat jamaah, jangan tinggalkan qiyamul lail, walaupun 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah. Mulailah menempuh di jalan mereka dengan jangan tinggalin duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, Quran walaupun 2 lembar, 3 lembar. Dengan hal-hal yang semacam ini, berarti kita berada di jalannya mereka. Dan terusin dengan hadir majelis, birrul walidain, silatul arham, Masya Allah, tuntut ilmu agama. Tahu, Wali Songo ketika datang ke sini, orang banyak masuk Islam kepada mereka. Sebab mereka menunjukkan Islam bukan dengan teori. Mau tahu tentang Islam, lihat pribadinya mereka, lihat akhlaknya mereka. Dalam Islam ada tawadhu. Mana sih tawadhu? Bukan buka kitab. Lihat mereka. Lihat mereka. Mana itu khusyuk? Bukan buka kitab. Lihat kepada mereka Wali Songo. Subhanallah. Mana itu makna tawakal? Lihat kepada mereka. Mana itu al-yaqin? Mana itu as-sabat? Lihat kepada mereka. Mana itu rahmat kepada muslim? Lihat kepada mereka, kepada Wali Songo. Subhanallah. Mereka adalah kitab berjalan. Radhiyallahu anhum wa rabbahum ajma'in. Subhanallah.
Dan itu semua kita saksikan pada diri guru-guru kita radhiyallahu anhum ajma'in. Orang ngomong banyak, teori banyak, apalagi zaman sekarang mau ngomong semaunya bisa. Atau orang gila pun juga dia bisa memposting dirinya atau diposting oleh orang gila lain untuk disebarkan. Yang menyebar kegilaan orang gila, yang mendengar kegilaan sama gilanya. Sampai kan dulu dibilang tuh, idza kana al-mutakallim majnun falyakun al-'aqil sami'. Kalau pembicaranya gila, pendengarnya jadilah orang yang berakal. Bagaimana pendengar yang berakal kalau dengerin orang gila? Tinggal. Jangan dikasih speaker. Ada orang gila nyanyi, kasih speaker. Inti sama gilanya kayak dia. Orang gila bikin ulah, posting, sebarkan. Jangan berbagi kegilaan, kamu sama gilanya dengan dia. Jangan direspon. Ini dalam ayat tadi, idza khatabahumul jahilun qalu salam. Apabila ada orang gila bikin ulah, mencaci, memaki, jangan dibalas cacian dengan makian. Qalu salam, salam, damai. Wahakadha. Dan lihatlah para ulama yang hakiki dari kesantunan mereka, dari akhlak mereka. Ulama hebat, hafal kitab, tapi sholat subuhnya nggak berjamaah. Ulama dari mana? Ulama enggak bangun malam, ya coba dicek lagi deh. Ulama tapi salaman nama yang bukan muhrim. Ulama dari mana? Ulama rokokan, lah ulama dari mana? Waliyadzubillah min dzalik. Ulama kata-katanya kotor, enggak seperti itu. Para ulama yang kita kenal itu hatinya bersih, mulutnya bersih, matanya bersih. Mudah-mudahan kita bisa jalan di jalannya mereka, kita menempuh jalannya mereka, jalan kesucian, jalan keselamatan, jalan kebersihan hati. Amin ya rabbal alamin.